Saya bersaksi, saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat, bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo, termasuk penasihat survei, ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu putusan yang sangat-sangat berat, karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8%, dan tidak ada jaminan bisa rebound, tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali, dan akan kemungkinan bisa ambles lagi dari 8% bisa turun lagi, dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi, dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.500. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Anomali itu merupakan angka perolehan suara dalam sistem Sirekap yang tidak sesuai dengan data C1 Pleno atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Ya, lagi-lagi untuk kesekian kali Sirekap menunjukkan sengkarut data. Namun KPU bersikeras akan memperbaiki kesalahan konversi data. Perjuangkan perubahan yang lebih baik tentu tidak semudah yang mempertahankan, ya. Apalagi dengan uang yang tak berseri itu. Maka rakyat, saya kira hari ini semakin sadar, mereka terus berjuang dengan berbagai cara, ya. Ada yang memperjuangkannya seperti saya nih, ya, lewat media sosial, ada yang turun ke jalan, kali-kali saya juga turun. Lihat situasi fisik, kondisi, jangan maksain, kan begitu ya. Kemudian juga ada yang lewat parlemen. Parlemen juga sedang ramai ini, akan menggulirkan hak angket. Hak angketnya kemana nih? Yang pasti pertama ke KPU ya. Bagaimana kinerja KPU yang dibayar besar oleh uang rakyat, uang kita, tapi kinerjanya sangat jauh disebut profesional. Mungkin saja bergulir angket itu menjadi hakikat pemakzulan Jokowi. Jadi istana pun hari ini sedang panik sebetulnya. Panik istana itu. Apalagi harus memastikan hasil real count itu sama dengan quick count di saat yang sama. Saksi-saksi dari Timnas, dari tim 01 ini sudah pada pegang C1-nya. Kan ada beberapa kejadian yang kita lihat ya, banyak lah, saya kira bertebaran di berbagai grup WA pun ya. C1 plano yang sedang dihapus di tip X. Ini kalau anak-anak kita kayaknya nggak tahu tip X ya, karena jarang nulis juga di laptop saja. Di tip X kelihatan dihapusnya gitu. Kebayang itu sebegitu banyaknya dihapusin, diganti angkanya. Nah ini upaya untuk menyamakan real count dengan quick count barangkali begitu ya. Sulit ternyata ya. Ingat ya, kecurangan itu tidak sempurna. Pasti akan menemukan celah-celah yang kemudian akan kita perjuangkan untuk menegakkan kebenaran. Maka mesti kita ketahui juga, berhari-hari selalu ada kelompok-kelompok yang mendatangi KPU Bawaslu. Ya, seperti kemarin di rakyat menolak pemilu curang, itu gabungan dari 01 dan 03. Jam 2 sampai selesai ya, sorean lah di KPU. Kemudian besok jam 1 siang geruduk lagi KPU Pusat. Titik kumpulnya di depan LBH Jakarta. Kemudian long march bersama buruh menuju KPU. Dress code-nya bebas ya.
Jadi yang mau bergabung, yang berada domisilinya di Jakarta boleh ya. Gabung besok Rabu jam 1 sampai selesai di KPU Pusat, tapi titik kumpulnya di depan LBH. Dan dari situ kemudian long march bersama buruh menuju KPU. Semangat untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat yang sedang dikangkangi para pengkhianat. Ini informasi yang saya terima ya. Mohon kekompakan dan diharapkan bisa turun semua. Logistik, makanan, minuman, obat-obatan bawa masing-masing. Seperti biasa ya, tidak ada yang mendanai. Ini dari kawan-kawan ARM ya. Nah, kita pun akan coba sekarang mengulas beberapa hal yang saya kira sebagian sudah pada tahu ya, tapi tentu perlu juga kita sampaikan agar menjadi pengingat kita bersama. Oke. Mereka sudah bingung bagaimana menyelaraskan suara di QC dengan C1 dari rakyat. Tampaknya begitu ya. Ini saya mengambil tulisan ini dari Bang Sutan Mangara ya, yang sering di Twitter itu saya ada beberapa WA group bersama dia sama-sama, tapi belum pernah ngobrol nih. Sayang sekali ya Bang. Besok lusa kita harus segera ketemu nih ngobrol. Ya, dan beberapa gambar ilustrasinya ya ini ada yang menggeruduk KPU, ada yang membuktikan bahwa kecurangan itu sudah terjadi. Tinggal apakah nanti akan dinilai oleh Bawaslu. Jadi kita berharap ya, Timnas dan TKN 03 fokus dulu di Bawaslu gitu. Karena Bawaslu pun bisa mendiskualifikasi peserta yang curang. Jadi bukan masuk periode kedua, tapi dibatalkan yang kemarin. Kenapa? Karena curang. Jadi kalau dibatalkan ada dua opsi. Ini presiden yang pernah terjadi sebelumnya di Mahkamah Konstitusi juga ya. Yang peringkat kedua itu yang menang. Berarti 01 yang menang. Atau dilakukan pemilu ulang, pilpres ulang tanpa kehadiran dari 02. Jadi nanti 01 lawan 03. Nah, itu dua opsi yang fair saya kira. Tentu tidak akan mudah. Yang dilawan negara ini, kekuasaan yang punya segala infrastrukturnya gitu. Jadi mereka akan melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kemenangan semu yang sudah diraihnya lewat quick count. KPU belum memutuskan loh, ingat loh ya. KPU belum memutuskan. Yang sudah memutuskan siapa? Swasta. LSI itu tadi ya, Carta Politika, yang ya, lembaga survei. Jadi salah kalau sekarang kemudian harus segera memberikan pernyataan selamat loh. Bukan penyelenggara itu LSI. Oke. Angket untuk mengajukan Jokowi itu yang paling pantas, kata Verly. Kotor sama bersih nggak bisa disamakan. Iyalah, betul lah. Minyak dengan air tuh nggak bisa disamakan. Oke, kita lihat ini bongkaran dari Tempo. Konon katanya para pengusaha yang ada di mereka itu H-2 sudah tahu angka yang beredar sekarang tuh segitu gitu. Artinya memang dikunci sehingga yang lain yang harus menyelaraskan. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dosanya luar biasa ini, membohongi 280 juta rakyat Indonesia. Oke, coba kita dengarkan ya bongkaran dari Tempo. Ya, itu mendapatkan informasi dari para pengusaha sudah 58% waktu itu hitungannya. Dan sekarang kita tahu juga nggak terlalu jauh ya bedanya ya, 58 gitu. Udah cukup jangan terlalu lama. Itu kan ya. Di situ ya kan. Oh ya ada perintah gue itu situ ya kan. Perintah bahasa Inggris dia. memang dahsyat dia bahasa Inggris ya. Persiapan ya. Iya. Oke, jadi 58% udah ketahuan nggak lama ya. Seneng banget ya. Sudah dipegang oleh mereka jauh-jauh hari. Persen. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Ini saya kira bukti-buktinya ya.
Tempo tadi bahkan yang diperlihatkan bukti WhatsApp loh. Berapa nih yang sudah angka beredar ya, 57, 58 kurang lebih ya, tadi nggak begitu jelas karena ini dari Bimantara, kawan kita juga nih, pejuang perubahan. Nah, di Somalia perlu 2-3 bulan katanya, di Amerika perlu 2-3 hari gitu ya, di Indonesia 2-3 hari sebelumnya udah ketahuan. Luar biasa kan? Nah, inilah yang harus kita bongkar sama-sama. Memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal Januari 2024, Kementerian Agama meminta penyuluh agama di berbagai daerah membantu menaikkan perolehan suara Prabowo Gibran. Kantor Urusan Agama Jawa Timur pada akhir Januari 2024 misalnya menugaskan 20 orang aparatur sipil negara bergerak menggalang dukungan. Mereka terancam sanksi mutasi jika tak menuruti perintah tersebut. Bagi penyuluh agama non-ASN, sanksinya tak diloloskan menjadi ASN. Bagaimana di kementerian lain? Simak laporan utama Tempo pekan ini selengkapnya di majalah.tempo.co. Ini yang bagian dari TSM itu gitu. Jadi bukan dimulai dari penyebaran kertas suara, bukan. Jauh dari sebelumnya. Ya namanya juga terstruktur, sistematis dan masif. Ya nggak bisa itu terjadi dalam 1-2 hari, 1-2 minggu, bahkan 1-2 bulan. Mungkin 1-2 tahun itu rancangannya sudah terjadi. Kalau ditarik 2 tahun sebelumnya, maka kita masih ingat sekali ada upaya untuk 3 periode Jokowi, ada upaya untuk perpanjangan jabatan Jokowi. Ketika itu gagal karena ditolak oleh partainya sendiri, dicari cara lain. Kan begitu logikanya ya.